Oke, selamat siang Ibu dan Bapak. Kita akan bahas lagi pembahasan mingguan di saham-saham yang sudah di request sama Ibu dan Bapak. Oke ya, kita pertama cek dulu IHSG. IHSG kemarin itu sudah break high terbaru, ATH terbaru. Sekarang sudah hari kedua candlenya merah. So far ini biasalah dikendarai atau dimulai dari grup Konglo dan Banking ya. Nah, ke depannya kemungkinan idealnya sih turun dulu di 8.450 lah. Cari pijakan untuk kembali lanjut ke atas. So far ini masih mengarah ke utara ya. IHSG sentimennya masih positif. Hopefully sampai akhir tahun atau sampai awal tahun depan kita bisa lihat window dressing. Ini sentimennya cukup bagus. Lihat IHSG, lihat volumenya dari bulan November sampai bulan Desember ini naik, rata-ratanya naik, dan arah pergerakannya masih ke utara. Ya, masih di dalam channel kenaikan ini. So, hopefully kita bisa melihat yang positif-positifnya. Oke, pembahasan saham pertama ADMR. Ini ADMR ini kemungkinan ya, ini berada di supportnya di 1270-an lah. Cuman kalau dari MA-nya dia masih mau turun ke bawah, tapi kalau di support resisten dia berada di area supportnya. Hopefully kalau memang ini kena di area supportnya, hopefully sih naik lagi ya. Cuman belum ada sentimen untuk bisa dia kembali naik. Jadi kita masih wait and see. Ini juga belum ada tanda-tanda candle hijau. Jadinya kita belum bisa melihat bahwa ini sebagai reversal. So wait and see dulu. Lanjut kita ke Antam. Antam ADMR juga sama nih. Dunia-dunia pertambangan belum ada signifikansi untuk kita kembali lihat ke atas dan masih di area supportnya. Nah, jadi teman-teman, ibu dan bapak yang memang mau beli, hopefully ini bisa jadi area support-support untuk bisa kita buy. Mungkin kalau di Antam sekitar 2.800-an lah, tunggu sekitar segini. Jadi tunggu beberapa candle merah lagi. Ya, belum ada tendensi naik. WiFi masih di uptrendnya. Hopefully kalau misalkan mau masuk di WiFi, ini di WiFi ini mungkin bisa masuk di area sekitar 3.400-an. Nah, ngikut di area MA20. Nah, tugasnya itu pertama harus turun dulu di area 3.300 sama 3.400. Nanti kembali harus reversal. Jadi skenario itu harusnya gini, turun, lanjut ke sini, baru lanjutin ke atas. Targetnya 5.000. Ya, ini tunggu di bawah aja 3.300, 3.400. Bull sebenarnya kemarin udah kena ke resistance-nya di area ini nih 3.500, 350. Nah, sekarang belum mau kemana-mana. Kemungkinan dia akan sideways dulu untuk beberapa waktu. Ya, mungkin sideways ke turun 260 lah. Kalau mau beli area-area sini. Ya, hopefully dia bisa kuat di atas di bawah 350-nya. Cuma ini kemungkinan akan berat sih, akan beberapa kali dicoba dijebol. Kenapa? Karena history bull itu nggak untuk kenaikannya itu bukan yang continuity, bukan terus-terusan, tapi ya lompat, turun, santai dulu, lompat lagi, turun lagi, gitu. Jadi hati-hati, jangan ngejar bull yang lagi naik, tapi tunggu di bawah aja. Emas so far sih kemarin ini udah turun di Arci 100.100-an. Kembali mencoba menaiki karena harga emas juga udah mulai balik ke 4.100-an. So, ini masih bisa kita gunakan sebagai watchlist. Idealnya sih idealnya ya kalau di atas 1.300 nih jebol. Mau coba sekarang juga nggak apa-apa sih, tapi area supportnya atau cut loss-nya kalau di jebol di 1.100. So, fully ini naik ke 1.300, dari 1.300 naik ke 1.500. Jadi patokannya 1.300, 1.500.
MDKA more or less sama seperti harga emas, cuman karena MDKA nggak pure emas banget gitu kan, banyak bisnis lainnya. So, ini pergerakannya masih mix ya. Eh, Lebih ke sideways dari 2.200 sampai 2.700. So kalau misalkan mau beli, ibu dan bapak mungkin di range 2.150-an tunggunya ya. Cuman ini tipikal saham lelet, so ya don't expect harganya bergerak dengan cukup cepat ya. Ya harganya segitu-segitu aja. MDKA 2.500 2.150. Devin, hopefully ini lihatnya sih nggak ada pergerakan ya kemarin. Jelek banget. Menurut saya sih stay away dulu BFI karena ini tidak memberikan sinyal yang bagus. Pergerakannya masih downtrend, tapi downtrend pun dia harus coba turun lagi di bawah 750. Belum menarik sih kalau saya. Ya, masih arahnya ke bawah. So, stay away. SSIA ini menarik sebenarnya. Kemarin sudah turun di supportnya di 1525 dan sekarang itu lagi mencoba kembali di atas 2000. Konfirmasinya adalah kalau ini ya jebol di atas 2000 dan tidak turun di bawah itu. Karena anggapannya bahwa ini memberikan higher high. Jadi kayak pijakan untuk lompat lagi ke atas. Jadi patokannya itu ke 2000 dulu ya, naik ke sini. Ini kemarin kena kena resistannya dikit lah. Kemudian dari 2000 itu ke 2300, 2300 naik ke 2600. Jadi jalurnya seperti itu. Sini, naik sini, naik ke sini. Harusnya seperti itu jalurnya. Melihat dari volumenya ada lonjakan dan harganya naik ke atas, itu sudah ada indikasi bayarnya pada masuk. Cuman sellernya kayaknya juga lumayan banyak nih. Jadi terpentok-pentok terus. Kemungkinan kalau dilihat dari pola chartnya ini masih ada power untuk ke atas, tapi ya pelan-pelan gitu. So bagus asal nanti break dan stay di atas 2000. Niti skip dulu aja, jangan dulu dimasuk dulu ini saham-saham yang ngasih lompat hari pertama terus besoknya langsung turun. So jangan skip dulu aja. Toba VKTR sebenarnya ini menarik. Toba ini tuh dari di supportnya di 775. Jadi kalau mau masuk area 800 lah ya. Hopefully di 800 dia itu stay di atas karena kalau di atas itu udah tinggal nunggu waktu dia manggung. Jadi kalaupun mau masuk sekarang bentukannya cicil. This is good gitu. Karena supportnya di 775 cukup kuat sampai 800. Dijagain di area situ. This is good. Nanti skemanya kayak gini nih. Turun, naik, 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 turun, naik, gitu. Jalurnya kurang lebih seperti ini. So, kita udah ada di area supportnya Toba. BWPT kemarin sebenarnya udah ada indikasi bagus, cuman entah mengapa nih sawitan itu suka kasih gocek-gocek. Udah naik, tahu-tahu di bawah tuh. Jadi memang nggak boleh hold lama-lama nih kondisinya. Ini kemungkinan akan turun di 160 dulu. Nah, dari sini nggak tahu deh dia mau turun ke bawah atau kembali lagi ke atas. Gitu. Lihat aja nih volumenya juga bolong-bolong, agak sedikit tidak meyakinkan kalau memang mau naik itu. Itu sih, saya agak sebel. So, hopefully di 160 kita lihat dulu aja deh potensi turun nggak atau kembali naik gitu. Ultra Jaya mah harganya belum kemana-mana. Cuman kalau memang megangnya agak lama nih, Ultra Jaya itu menarik. Kenapa? Karena berada di area dia sudah selesai penurunannya, ya. Trennya udah turun, kemudian sideways sudah, nah dia udah mulai naik kenaikan. Biasanya itu polanya adalah membuat cup and handle. Ini kayak mau membuat cup and handle cup, ini handle-nya. Ini akan sukses menjadi cup and handle kalau dia break 1600. Jadi kalau mau beli sekarang, nyicil bentukannya. Ya,
Nanti full powernya pas sudah break 1600. Tapi make sure ini adalah saham yang memang lelet, pergerakannya nggak cepet, jadi beli dan hold gitu ya. Make sure dia jebol di atas 1600 baru confirm kapan handle-nya. Adaro ntar dulu. Adaro itu harus break di atas 2000 sebenarnya untuk menarik. Kalau sekarang jangan dulu. Paling nunggu-nunggu di 1600-an. Tapi sebenarnya lebih make sure kalau dia udah break di atas 2000. Nanti dulu aja. Wait and see lah. Nah, Humi ini tuh sebenarnya menarik juga nih. Dia udah mau bikin pola cup, nanti handle-nya di sini. Idealnya tuh seperti ini, cup and handle. Jadi orang-orang yang udah masuk sini, terus mereka selling, ya udah jualan, terus mereka kumpulin lagi, gocek-gocek lagi, dan naikin. Konfirmasinya sebenarnya kalau misalkan dia break di atas 200, baru dia lanjut ke atas. Tapi kalau dia nggak ini 200 yang nggak aja bawah, udah turun lagi, buang barang semuanya, gitu. Ya, jadi kalau mau masuk sini, ya mungkin 140-an lah, beli di 140. Konfirmasi naik kalau misalkan dijebol di atas 200 gitu. Masih upside-nya masih bagus ini kalau kalau jebol ke atas. BBYB tuh kemarin as usual ini saham yang suka di call out sama si Belvin, dan tipikalnya tuh naik cuma sehari dua hari besoknya dilelepin gede-gedean. Nah, kemarin ketika ARA, itu kan arahnya tuh arah tiba-tiba, bukan yang bikin tangga, dia langsung pek, langsung naik ke utara. Itu nggak bagus sebenarnya. Dan banyak orang yang udah mulai kegocek. Saya sih nggak suka ngejar saham-saham gitu. Apalagi bank-bank kecil ini nggak jelas maunya gimana. Tapi kalau mau spekulasi ya mungkin beli di sekitar 410-an lah besok. Hopefully naik balik lagi ke atas. Tapi kalau nggak ya kayak gini lagi. Bakal bikin gelombang huruf W lagi ke sini. Gitu. Ini cukup riskan sih. Tapi sebenarnya bagus. Ini tandanya volumenya banyak gitu. Cuman volume sebanyak itu nggak konsisten, nggak sustain. Lihat volume ke belakangnya juga nggak ada. Jadi belum ada pihak atau bandar yang beneran ngumpulin. Bisa jadi cuma bandar kecil. Bumi masih belum kemana-mana, masih pembahasan kayak periode minggu lalu, harga paling segitu-segitu aja. Em, ya jagain jangan sampai jebol di bawah 210 lah sini. So masih oke, dikumpulin aja sistemnya, jangan jeblek sekaligus. Pegas, udahlah saham-saham BUMN yang model gini, Pegas, Elsa gitu-gitu nggak usah diikutin. Karena ini pergerakannya satu nggak jelas, ini tuh nggak mau naik. Jadi tipikal saham BUMN tuh sebenarnya dijagain supaya nggak terlalu volatile, yang penting tuh stabil. eh saya personalis sih nggak rekomen nih BUMN BUMN begini. Dulu juga pernah nyobain Elsa dari chartnya bagus-bagus aja, cuman ternyata dia nggak naik gitu, nggak di maintain, cuman ya gitulah pergerakannya nggak signifikan. MLPL Lipo duitnya juga nggak terlalu banyak untuk mengelolanya, sama lah gitu kan, tapi kalau mau beli boleh selama di atas 150, di atas 140 masih masih oke untuk di hold ya, boleh mencoba, siapa tahu dia bisa jebol lagi ke sini, cuman periode untuk naik ke area sininya belum 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 tahu kapan nih, belum, tinggal nunggu manggungnya aja, bisa dibeli dan di hold karena semuanya ini masih area-area support selama di atas 140. Cuan mah naik terus. Ini kayaknya mau bikin double bottom. Double-nya belum nggak sempurna, tapi dia memberikan support di atas, higher support, yang lebih atasnya lagi dari support sebelumnya. So ini potensinya naik.
Ini pertanda bahwa sahamnya akan naik. Makanya kemarin masuk jadi rekomendasi. So, targetnya di 2.900-an atau 3.000 lah. Habis itu kalau di bawah 3.000 ya ke 3.080, ke 3.500. Gitu. Cakep sih. Makanya udah masuk rekom kok. Enjoy aja. GTSI udah skip dulu aja. Dia masih kan apa jarum atas. Nggak oke. Skip. Gosco ini sebenarnya bagus selama di atas ini 290 harusnya masih ke arahnya ke utara. Sama ini konsepnya kayak bikin huruf U atau cup and handle ya. Meskipun tipikalnya ini saham sawit itu sellernya lebih suka suka datang tiba-tiba ini buang barang. Kayaknya banyak kepentingan juga tuh. Harga saham dinaikin terus mereka jualan. Nanti dikumpulin lagi. Cuman ya itu cukup mainnya cukup kasar. Nggak terlalu di maintain. So ini kayaknya kalau udah profit ambil aja take profit nggak perlu di hold kelamaan. Inet kemarin tuh wacananya kemungkinan masih naik target di 800 sampai 1000 ya. Ini selama di atas 600 mah harus dijagain karena ini anggaplah 600 sebagai patokan bawahnya. Pasti ada agenda ini Inet. Nggak mungkin deh yang dari cuman berapa nih? Inet tuh dari harga nggak jelas di 150-an sempat sempat naik dengan volume yang jumbo seperti ini pasti ada corporate action di belakangnya. Isu entah gabung, merger atau apapun lah itu pasti ada. So, jagain di atas 600. Kalau mau beli, buy sekarang. Target 800 sampai 1000. Pilih aja. Petrosi itu masih ke utara. Target kemarin udah mau sampai 10.000. Kalau jebol 10.000 ke 12.000. Masih ke utara sih arahnya. Kita ikutin garis MA-nya aja. Selama dia masih di atas garis MA yang 5 dan 20 itu masih bisa kita hold gitu. Jadi kalaupun mau masuk ya jagain jangan sampai jebol ya di bawah 9.000. Sentra Tama udah skip dulu aja, jangan cari penyakit ini volumenya meledak cuma sehari doang besoknya turun. Jangan cari penyakit, udah tinggalin aja. Charlie Hospital Semarang udah skip, ini mah udah gak menarik dari bentuk chart sama ininya. Soci saham nggak jelas tapi masih naik sih cuman saya personally nggak suka karena pergerakannya kasar. Lihat tuh banyak jarum-jarum juga dulu sempat jadi idola sih waktu zaman periode tahun 2017 cuman sekarang mah enggak, skip aja. Tapi kalau emang suka sama Sochi dan mau megang hold lama kayak misalkan dari Maret 150 sekarang 208 silahkan, cuman sayang aja sih mending masuk ke yang lain. BBRI ini turun lagi nih, biasa IHSG kan dari banking. Nah, ini bankingnya udah turun dari 4.000 ke 3.600. Nih yang beli di 4.000 kayaknya pedih sih lihat harga turun 10% untuk BRI. Jadi kalau mau masuk, sekarang udah waktunya udah bisa cicil beli ya BBRI. Ya selama jangan jebol 3.400 ya cicil aja. Karena kalau jebol 3.400 kemungkinan dia akan turun ke ya, 3.000 support berikutnya jauh 20%. Buset. Tapi harusnya enggak sih, banking harusnya akhir tahun dikerek naik lagi, jadi ini potensi untuk ibu bapak masuk di area supportnya hopefully. Tekim INKP tuh udah bagus kemarin udah masuk pilihan gitu, udah beli aja. Ini udah sideways berapa lama nih, dari Agustus udah 3 bulanan. So mungkin udah saatnya manggung, cuman jangan harap besar sih persentasenya tapi ya ambilnya 5%. Tekim INKP mirip.
sama. Jadi kalau mau beli beli aja. CBRE belum mau kemana-mana, tapi kan ini dipegang sama salah satu influencer juga. Ntar dulu, ntar dulu. Jangan dulu masuk, tunggu aja di 900-an. Tunggu di bawah, karena ini belum mau kemana-mana, kemungkinan sideways juga. So, masukin di daftar pantauan aja. BRMS juga sama, kemungkinan akan sideways. Pokoknya banyak saham yang akan kemungkinan sideways. Melanjutkan dari kemarin. Harganya naik turun, nggak signifikan. Bufa ini akan kemungkinan naik lagi. Dulu kan targetnya sampai 1.000 ya. Ternyata 1.300 juga masih naik. Buset. Still good. Gameplaynya nanti habis ini FCA. Naik lagi. Nanti ada pada waktunya mungkin udah kena target bandar baru mikirin lagi. Ya udah. Ini masih bagus kok. Cedia juga harusnya ini kembali naik sih. Kemarin sellernya lebih banyak. Kayaknya saatnya take profit. Kemungkinan dia akan swing lagi ke bawah untuk beberapa hari dan mencoba lagi di atas 2.000. Kalau udah break di atas 2.000 ini confirm naik. Udah kayak macam double bottom ini sama. Kayak tadi. Kayaknya saham-sahamnya grup Barito memang konsepnya udah diturun swing ke bawah terus bikin higher high terus naikin lagi ke atas bikin huruf W nanti jebol lagi ya make sure dia jebol di atas 2.000. Tapi kalau mau beli, beli di sekitar 1.850 lah. Piva ini sebenarnya masih udah area supportnya 520. Hopefully sih bisa lanjut ke atas ya. Harusnya ya. Soalnya ini udah ada build up volume, udah di bawah tiap di 500 dia balik lagi ke atas, ngejagain di atas 500. So, masih ada power tenaganya. Hopefully bisa break 700. Masih oke. Okay. TPIA sama ini kita sempat rekom di area sini cuman di bawah turun dulu tapi nggak apa-apa dia masih ada powernya untuk kembali naik hopefully sih bisa break di atas 7.650 di area sini resistance-nya kalau udah ini naik ya udah tinggal ke utara target ke 10.000 cuman ya pelan-pelan 8.200 8.075 9.350 doh kemarin tuh tiang ngasih tiang dan kemungkinan ini turun lah mungkin ke area sekitar 1.180-an atau 190 lah karena biasanya udah ngasih tiang gede gini terus besoknya merah ya dia akan turun dulu nih goyang retail yang ikut penumpang di sini bikin deg-degan jauh so 180 190 lah tungguinnya. Raja juga ini selama di atas 6.000 harusnya masih aman pokoknya udah masuk rekom ini sama nih konsepnya nih turun terus sempat naik di bawah turun lagi ya dan akhirnya langsung break 6.000 cakep sih udah masuk. Targetnya ke berapa? Targetnya ke 9.275. Hold aja. Masih ada potensi 50% ini. PG lompat kayak gini enggak jangan. No, udah tinggalin aja. RMKE ini masih ke utara. Kalau jadi kalau mau buy silahkan. Yang penting jagain jangan sampai jebol di bawah 3.300 ya. Ini nggak tahu nih. Ini saham yang memang dijagain dan cukup rapi. Ini baru namanya supir yang ahli. Jadi harga gue 4.500 sekarang 3.800 dalam jangka waktu 7 ke 11 4 bulan 5 ke ini sekitar 2 kali lipat jago ini naiknya juga rapi cuman 5% 2% 2% 4% 2 atau 4 minus 1 2 13 10 udah di sini udah mulai pada kayaknya lah di harga 1.000 orang-orang udah mulai pada aware pada join. Nah, ini tipikal bandar yang baik. Jadi ketika mau orang-orang pada masuk, dia nggak ngocok abis gitu.
Di- tapi ya di bawah naik terus tetap mungkin pas buangan barang retail di sini di 2400 ke 2000 ini buangan retail paling. Yang modal-modalnya gede udah ngerasa cukup. Sisanya masih good. Nah, ya udah sekarang ini lanjutin kenaikan lagi. Mungkin target ke 4000 terus 5000 sih. Medco harga aduh kurang menarik sih, tapi nggak apa-apa selama di apa di atas 1250 hold aja kalau mau beli. Cuman personally nggak menarik ini. Harga minyak juga nggak bergerak naik. Minyak cenderung turun sih soal oversupply. Cuan sama Cetroden ini kemungkinan belum mau kemana-mana. Dia itu harus break 750 baru kembali naik. Sebelum itu ya mungkin sideways dulu lah di area-area sini. Tapi volumenya udah bagus ini. Jauh juga nih bandarnya. Saham tanpa volume begini dia kerek. Cuman ya bolong-bolong order booknya makanya pas dilihat nggak menarik terus tidak punya history pergerakan yang bagus di skip aja. Jadi buat sekarang watchlist dulu aja. Terus ini PSAB ya selama dia nggak jebol di bawah 500 bisa hold sih nunggu emasnya naik lagi karena ini belum belum kemana-mana sih harganya. CEM juga sama nih pergerakan yang nggak jelas banyak kasih lompat-lompat skip dulu aja. Wins Wintermar apalagi ini pergerakan yang kayak gini kotor 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 jangan-jangan. Ayaman sebenarnya menarik sih. Cuman ya masukin WL dulu aja kita lihat order booknya ntar pas price actionnya pas hari H. Mimix masih ke utara tapi sekarang udah fase sideways karena dia udah nggak berani bikin area ke atas volumenya juga sudah turun banyak ya kemungkinan bayarnya udah pada nggak kuat ini untuk beli-beli lagi jadi belum ada waktu untuk naik nanti akan menarik kalau tiba-tiba at least volumenya udah naik segini nih sekarang udah kekecilan jadi orang-orang udah atau market makernya belum belum ngumpulin lagi di sini gitu ya. Nah, kayaknya listnya udah beres. Terus jadi gini, yang kita lihat buat minggu depan adalah masih gameplay di grup Barito karena udah mulai kembali naik ke atas Barito sama tim eh, Happy Hapsoro ya. Ini kita gameplaynya udah yang dua itu dulu aja. Sisanya paling kita lihat di order book sama price action yang ada pada hari H. Nah, kemarin kan saham-saham CFCA udah pada keluar. Itu hari pertama kan langsung lompat tuh. Better lihat di hari H deh karena belum ketahuan nih gameplay FCA yang lepas ramean begini kayak gimana. Duitnya memang masuk ke situ. Cuman ya tetap sangat riskan gitu. Em, kita baru jadi gini, semua yang ada di market itu ilmunya banyak ilmu baru. Jadi kita ngejar ilmu yang lagi jalan nih, FCA Play. Kita udah mulai memahami, tapi nanti biasanya market maker punya ilmu yang baru, gameplay yang baru yang harus kita pelajari terus. Karena mereka harus selangkah lebih pintar daripada retail. Nah, tugas kita mah ya belajar untuk bisa mengikuti gameplaynya mereka supaya bisa kita dapat bisa ikut supir lah ke tempat tujuan. Itu. So, stay safe, jangan lupa main aman ya. Jangan lupa menentukan area-area cut loss dan take profit. Kalau misalkan sahamnya agak liar, perlu gunakan nominal yang kecil dan jangan lupa selalu tetap bersyukur
Berapapun profit yang didapat, yang penting profit, YPC, yang penting cuan. Gitu. Oke, selamat siang deh. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Saya undur diri. See you on next weekend.